menjamin bahwa sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, hak presiden dan atau wakil presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi. Kampanye itu boleh dilakukan oleh presiden atau calon wakil presiden atau wakil presiden yang menjadi calon presiden dan wakil presiden. Apakah benar semua kalimat-kalimat kita yang indah itu, yang bagus itu betul-betul kita laksanakan atau cuma lip service? Ini waktunya. Termasuk menguji MK. Nah, di sini memang ada berita yang cukup mengejutkan ya, yaitu relawan Jokowi di sini melaporkan istri Ganjar, Sekda Sulut soal dugaan kerahkan massa. Nah, di sini bahkan juga tidak hanya Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD saja yang menjadi sasaran pelaporan, tetapi juga istri Ganjar. Nah, di sini memang sangat mengagetkan sekali ketika istri Ganjar tiba-tiba dilaporkan. Apalagi kalau kita lihat ya pada waktu lalu ketika Ibu Siti Atikoh di situ berkampanye dimanapun tempatnya, di situ pasti menarik simpati dari masyarakat dan bahkan juga masyarakat berbondong-bondong menyambut Ibu Siti Atikoh di sini. Dan bahkan tidak hanya itu saja. Di sini yaitu bahkan Ibu Siti Atikoh bersafari politik ke Banyuwangi, yaitu ujung timur Pulau Jawa. Di sini bahkan juga sambutannya cukup meriah sekali. Seperti ini videonya. Nah, di sini kemungkinan di luar dugaan, yaitu bahkan sambutan istri dari Ganjar Pranowo pun mampu menarik magnet masyarakat untuk menyambutnya. Sangat keren sekali sambutannya di sini. Nah, menurut saya disinilah politik yang gembira, politik santuy. Menurut saya seperti ini, yaitu tidak ada lapor-melapor. Lihatlah sambutannya sungguh meriah sekali di sini. Dan bahkan juga Bu Siti Atikoh berjoget bersama, yaitu penari gandrung. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Safari politik Siti Atikoh, warga Banyuwangi selamat datang Ibu Negara. Setibanya di Bandara Banyuwangi, calon Ibu Negara 03 ini langsung disambut oleh ratusan massa pendukung. Tarian tradisional khas daerah setempat untuk menyemarakkan agenda tersebut. Pun, Ning Atikoh juga ikut menari bersama para penari. Kehadirannya di sana mengundang senyum sekaligus menebar tawa, kebahagiaan untuk semua orang. Ya, seharusnya pemimpin seperti ini, yaitu menebarkan kebahagiaan, menebarkan senyuman dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya dari berita ini, yaitu di sini dari TV One News, Siti Atikoh dan Sekda Provinsi Sulawesi Utara dilaporkan ke Bawaslu usai diduga ajak ASN kampanye Ganjar Pranowo. Dari sini saya juga penasaran seperti apa sih beritanya di sini. Kok tiba-tiba Ibu Siti Atikoh dilaporkan? Nah, dari sini TV One News, istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Steve Andreas, resmi dilaporkan ke Bawaslu RI. Pelaporan tersebut dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Di sini, jadi secara resmi kami melaporkan ada dua pihak, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye. Dalam hal ini si istri dari Capres itu sendiri Atikoh. Leo menuturkan pelaporan itu terkait adanya dugaan ajakan terhadap para aparatur sipil negara untuk mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu disebutkan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapatkan laporan dari teman-teman di daerah bahwa kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden. Ada surat dan dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, jelasnya. Ya, tidak masalah lah dilaporkan, tetapi juga malah simpati dari masyarakat kepada Ganjar dan istrinya yaitu Ibu Siti Atikoh malah semakin besar ya. Dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Apakah setuju dengan pelaporan Ibu Siti Atikoh ke Bawaslu di sini? Di sini dari Wahyu Samudro. Biasalah banyak yang tidak suka sama Bu Atikoh dan 03. Tetap semangat Ibu. Kalau dalam rangka menyambut tamu, apa enggak malu yang ngelaporin? Fitnah akan di mana-mana untuk menyudutkan orang baik. Tetap semangat dan berbuat baik Bu Siti. Di sini dari Aldiadi, aja ASN, narasinya menyesatkan sekali. Apa-apa dilaporin, giliran sebelah nggak ada tuh. Aja ASN, apa nggak malu dilaporin?
narasinya aja nggak bener itu HDHD. ASN dan seluruh aparatur negara harusnya mengambil sikap bijak dan tetap menjaga kenetralitasan. Nah, bahkan di sini juga presiden bahkan trending topik di Twitter. Nah, di sini bahkan juga dari tim TKN 02 sedang menghancurkan kredibilitas seseorang Presiden Jokowi. Jokowi dan wakil presiden diperbolehkan ikut kampanye dan mendukung salah satu paslon itu jika presiden dan wakil presiden sebagai petahana dan ikut kembali dalam konsultasi sesuai dalam undang-undang. Tafsir terhadap ini harus diselesaikan oleh MK. Makanya hari ini ada gugatan di MK terkait dengan pasal 299. Pasal 299 itu. Oke. Ya kita lihat di sini kan momentum bagi kita untuk menguji semuanya. Menguji saya, menguji Habib, menguji Abang, menguji partai, menguji presiden, menguji KPU, menguji Bawaslu gitu loh. Apakah benar semua kalimat-kalimat kita yang indah itu, yang bagus itu betul-betul kita laksanakan atau cuma lip service? Ini waktunya. Baik. Termasuk menguji MK. Nah, jadi di sini yaitu menurut tafsiran dari Adian Apitupulu kalau melihat dari pasal 299 ayat 1 di situ, yaitu presiden petahana, yaitu ketika presiden yaitu akan mencapreskan lagi pada periode berikutnya. Di situ memang boleh berkampanye, dan juga wakil presiden ketika akan maju sebagai capres atau cawapres di situ juga diperbolehkan kampanye. Jadi di sini memang penafsiran sangat berbeda-beda sekali ya, apalagi juga antara Adian dan Presiden Joko Widodo. Kalau menurut Presiden Joko Widodo di situ diperbolehkan, tetapi di sini kalau melihat dari pasal 299 ayat 1 di situ memang masih perdebatan ketika presiden akan menjadi capres atau wakil presiden akan menjadi capres dan cawapres pada periode mendatang. Itu memang masih menjadi perdebatan antara dibolehkan kampanye atau tidak. Nah, di sini dari Akbar, presiden rasa jurkam, Anies nyapres, Anies keliling, Ganjar nyapres, Ganjar keliling, Prabowo nyapres, Jokowi yang keliling. Di sini dari Cakrawala Nusantara, secara ketentuan undang-undang presiden boleh memihak dan kampanye. Permasalahannya presiden mendukung anaknya itu merusak moral dan juga etika. Ya seperti itulah. Di sini dari Nakula, inilah hebatnya Bu Mega. Beliau tidak berambisi berkuasa. Walau beliau dan anaknya punya peluang untuk maju sebagai calon presiden, beliau lebih memilih Pak Jokowi yang bukan siapa-siapa beliau. Memang kalau dilihat pada waktu lalu ya, sebenarnya Ibu Megawati di situ bisa mencalonkan sebagai presiden. Tetapi Ibu Megawati di situ mendengar rakyat, mendengarkan aspirasi dari masyarakat, dan akhirnya mayoritas memilih Presiden Joko Widodo. Akhirnya dipilihlah yaitu Jokowi sebagai capres pada Pilpres 2014 yang lalu. Jadi menurut saya di sini Ibu Megawati sangat mendengar aspirasi dari masyarakat, mendengar aspirasi dari kader-kader PDIP. Akhirnya juga dipilihlah Presiden Joko Widodo hingga 2 periode menjadi presiden. Jadi di sini terserahlah masyarakat yang menilai, dan besok pada Pilpres 2024 memilih siapa yang benar-benar bisa menyerap aspirasi dari masyarakat, sehingga pada program-program dan juga kebijakan-kebijakannya pasti akan pro dengan masyarakat. Apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.